Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke acara podcast Sinuar, Siniar Nahdlatul Ulama, aktual dan religius. Ya, kali ini kita akan kedatangan seorang tokoh tokoh dari Pemuda Kabupaten Langkat. Ya, beliau merupakan salah satu Khatib Suriah pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Langkat, yaitu Ayahanda Zulkifli Lubis SH. Ya, kita sambut ke Ayahanda. Assalamualaikum Ayahanda. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore Ayahanda. Selamat siang, alhamdulillah. Iya, bagaimana keadaannya hari ini Ayahanda? Alhamdulillah, hari keempat. Iya. Bulan Ramadan. Gimana? Masih semangat nggak Semangat, Ayahanda? alhamdulillah. Oke, walaupun cuacanya agak sangat luar biasa Ini ekstrim. bagus cuacanya. Jadi tantangan bagi kita yang berpuasa. Iya, baik Ayahanda. Ya, Ayahanda, kita akan ke depan 20 menit ke depan kita akan berbincang tentang kepemimpinan, ya, yang mana di Kabupaten Langkat ini akan mengadakan pesta pemilihan kepala daerah 2024. Yang ingin saya tanyakan kepada Ayahanda, menurut Ayahanda, bagaimana sih kepemimpinan yang hari ini Ayahanda lihat di sosok seorang yang pemimpin-pemimpin yang ada hari ini di Kabupaten Langkat, baik itu pemimpin kepala daerahnya maupun di tatanan ke bawahnya itu. Bagaimana sih Ayahanda melihatnya sekarang ini, Ayahanda? Ya, alhamdulillah. Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita harus kembali dulu kepada prinsip-prinsip pemimpin. Kepemimpinan ini kan memang sudah diatur. Ya. Baik itu oleh Jude Terry maupun oleh Ki Hajar Dewantara maupun itu diajar oleh George Rivin. Semuanya itu teori-teori kepemimpinan itu memang sudah mencakup pada konsep kebajikan yang dilakukan oleh seorang pemimpin, menggerakkan, memotivasi pada keberbedaan hingga menjadi satu tujuan yang dicapai. Nah, kondisi ini sebenarnya bisa dilihat dari apa yang dilakukan oleh para pemimpin kita yang ada di Kabupaten Langkat maupun di Sumatera Utara maupun di Indonesia. Iya. Tentunya cerita Kabupaten Langkat, semua pemimpin-pemimpin kita yang telah melaksanakan tugas ataupun yang telah melaksanakan tugas, mereka melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip itu. Hanya saja kita melihat kepemimpinan yang ingin dicapai itu adalah kepemimpinan yang paripurna dalam kaitan dalam rangka memajukan negeri ini. Kalau kita melihat yang namanya pemimpin itu adalah kita memotivasi, mengajak, melaksanakan untuk mencapai sebuah tujuan yang dari keberbedaan yang ada. Nah, kalau kita menilai sesuatu hal itu, tentunya kita masuk pada konsep teori itu sendiri. Tapi teori yang saking mendalam adalah kalau kita melihat kepemimpinan kita yang ada saat ini, kalau saya melihatnya ya sedang-sedang bagus. Hanya saja perlu ditingkatkan karena apa? Kenilaian kepemimpinan itu ada kaitannya dengan kenilaian dari kultur kita sendiri. Masyarakat Langkat itu masyarakat religius. Iya. Masyarakat Langkat masyarakat berbudaya. Nah, yang paling penting lagi dalam konteks berbangsa bernegara, kepemimpinan kita harus jangan lari dari konteks Pancasila. Iya. Nah, ini kadang-kadang yang tanpa kita sadari konteks Pancasila itu sudah paripurna dalam teori-teori kepemimpinan yang ada di dunia maupun di nasional. Iya. Seorang pemimpin itu harus berketuhanan. Kalau dia punya Tuhan, dia tahu nilai-nilai baik dan nilai tidak baik. Seorang pemimpin itu punya rasa empati sesamanya. Kemanusiaan adil dan beradab. Kalaupun kemanusiaan dan beradab itu berada pada posisi kawan koleganya, bawahannya maupun rakyatnya, itu diatur di dalam Pancasila itu sendiri. Baru selanjutnya mereka melaksanakan persatuan dan kesatuan itu. Kalau sudah ini dicapai persatuan kesatuan, barulah konteks kita bagaimana memimpin dalam konteks yang ada ini. Nah, Indonesia, Langkat, kalau kita bicara tentang otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 5 tahun 74, di situ bicara tentang otonomi daerah. Iya. Direvisi pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014. Nah, di sini diberi wewenang tugas dan tanggung jawab oleh pusat kepada perangkat pemerintah daerah. Apa itu wewenang tugas dan tanggung jawab? Diberi secara struktural
kepemimpinan diberi eselonering yang tinggi. Dulu pada masa Orde Baru, pada kepemimpinan yang namanya sebelum otonomi daerah, eselon 2 itu hanya ada pada Sekda. Iya. Sekarang eselon 2 sudah dimiliki oleh seluruh OPD, kepala dinas baik yang ada di Kabupaten Langkat. Nah, kepala dinas ini berikutnya dalam penganggaran. Dalam otonomi daerah ini kita diberi seluas-luasnya untuk menganggarkan sesuai dengan kemampuan daerah. Dan samping itu kita diberi fasilitas untuk membangun daerah. Nah, ketika bicara tentang kepemimpinan daerah sebenarnya sudah memudahkan siapapun memimpin daerah ini. Artinya memudahkan, artinya telah didukung oleh perangkat undang-undang otonomi daerah itu. Kalau dulu nomor 5 tahun 74 itu bupati adalah penguasa tunggal. Artinya wewenang dan otoriter itu terjadi. Nah, sekarang sudah bersama. Yang namanya legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebagai perangkat yang dinamakan kemitraan. Nah, kalau ditanya tadi bagaimana keadaan kepemimpinan Kabupaten Langkat, baik-baik saja. Baiknya artinya sebatas pada konsep yang masih kita katakan ya alhamdulillah, tapi harus lebih besar capaian yang akan ke depan. Iya, betul. Nah, tadi kan Ayahanda bilang bahwasannya kalau di dalam kepemimpinan itu banyak yang disampaikan teori-teori seperti teori Ki Hajar Dewantara. Nah, tapi kita melihat keadaan sekarang, apalagi di politik pemilu 2024 ini, gitu kan, bahwasanya banyak para pemimpin-pemimpin kita ini yang menggunakan atau menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya. Nah, bagaimana sih tanggapan Ayahanda sebagai tokoh masyarakat melihat dan menilai tentang penyalahgunaan jabatan dan wewenang? Makanya gini, sebenarnya tugas, tanggung jawab, dan wewenang ataupun tupoksi itu, tugas pokok serta wewenang tersebut, memang kalau kita lihat semua sudah diatur oleh aturan itu sendiri. Undang-Undang nomor 23 tersebut, Undang Peraturan Presiden, Peraturan Kementerian Dalam Negeri. Makanya saya bilang tadi, kultur, karakter kepemimpinan Indonesia ini bukan semata-mata memegang kepemimpinan. Kalau kita melihat kepemimpinan yang seharusnya kita harapkan adalah kepemimpinan yang baik. Iya. Memang ukuran baik itu tidak bisa diukur dengan kata-kata. Iya, benar. Kalaupun masuk pada konteks pemimpin yang jujur, amanah, apa alat ukurnya? Iya. Nah, tapi dengan adanya teori-teori, undang-undang, peraturan yang menjaga koridor-koridor kepemimpinan ini, itu bisa dilihat sejauh mana seorang pemimpin itu yang benar sesuai dengan amanah yang diberikan. Contoh, kalau kita bilang dia amanah, apa yang dicapai, apa yang dicita-citakan melalui visi dan misinya. Sederhana saja. Kalau melihat seorang pemimpin, visi misinya itu mungkin terlalu banyak. Tapi katakanlah di antara 5 visi misi ada 3 atau 2 yang dia capai. Contoh, kalau saya misalnya berjanji dalam kepemimpinan ke depan, insya Allah visi dan misi ke depan ini kalau, ini cerita kalau, kita mendorong pemikiran ini berterbuka. Saya memimpin Kabupaten Langkat ini akan mengentaskan persoalan ekonomi, kesejahteraan masyarakat pantai. Kenapa? Dari 112 km garis pantai yang ada di Kabupaten Langkat ini, itu didiami oleh penduduk-penduduk yang ekonominya, mohon maaf, menurun, rendah dibanding dataran tinggi maupun dataran rendah. Iya. Nah, kalau saya jadi pemimpin, harus saya buktikan itu. Selesai. Makanya kalau kita bicara indeks pembangunan manusia IPM, di situ harus ada 3 konsepnya di situ. Dia lepas dari masalah usia yang panjang dan sehat, dia lepas dari masalah pendidikan, bebas pendidikan, buta huruf, lepas dari buta huruf, dan dia bisa hidup berkecukupan. Nah, inilah penilaiannya. Jadi ini hari kalau saya menilai tidak elok kalau mengatakan kelemahan orang. Iya. Tapi saya harus berkata, indeks pembangunan manusia Kabupaten Langkat bisa dilihat. Kalau di bawah rata-rata 60 itu di bawah. Lebih baik di atas 60. Nah, ketika melihat macam adik kita ini, mau melihat bagaimana pemimpin kita ini. Saya ada pernah contoh, satu bupati pada masa Zulkifli Harahap.
dia tidak berhasil sekali, tapi dia dikenang. Tidak berhasil kali bukan berarti tidak berhasil. Iya. Kota Stabat ini dibukanya, diperbaikinya, diperbaharuinya, sehingga konteks Kota Stabat ini bisa secara master plan menjadi kota yang kecil, kota kecil yang mendapat adipura. Iya. Nah, kalau nggak tergerak saat itu oleh seorang bupati, siapa yang merubahnya ini? Begitu juga bupati yang manapun. Mungkin kalau kita sama-sama mengetahui, bupati yang sebelum-sebelumnya juga punya andil dalam perbuatannya. Iya, benar. Tapi kalau alat ukur sertifikat, alat ukur kita penilaian di administrasi, Iya. kita udah cukup. Iya. Adipura aja kita udah 9 atau berapa Iya, itu? benar. WTF wajar tanpa pengecualian udah berapa kita dapat? Artinya itu harus terjadi dalam fakta. Iya. Nah, makanya saya pikir ke depan kita berharap bupati yang akan datang itu pertama memahami tentang kultur masyarakat Langkat yang religius, berbudaya, dan jujur saja saya katakan bupati yang ke depan itu harus kita lihatlah rekam jejaknya, masa lalunya. Masa lalu kenapa? Rekam jejaknya bukan kita melihat bupati ini harus seorang Superman, seorang juru. Ya, benar. Bukan. Dia yang tidak baik berubah jadi baik itu juga bagus. Ya. Tapi kita harus melihat jangan ujuk-ujuknya seseorang ingin menjadi kepala daerah sementara bermasyarakat di tingkat tetangga saja Iya. dia kalah. Iya, Dia benar. belum sampai. Belum sampai. Iya. Ketika dia bicara tentang pemahaman brands, kemampuan bicara tentang ekonomi, bicara tentang indeks pembangunan manusia Langkat, belum sampai pemahaman, kan sulit rasanya. Sulit. Ya, Memang kepala daerah itu adalah jabatan politik. Iya. Kepala daerah itu tidak perlu jadi profesor, tidak boleh S3, tidak hanya sekedar harus jadi S3 dan segala macam, karena sudah ada diatur oleh perangkat OPD-nya, perangkat daerahnya, ada sekdanya, ada kepala badan, ada kepala dinas. Iya. Mereka ini yang melaksanakan aktivitas dari visi dan misi kepala daerah. Cuman kepala daerah satu yang perlu, dia harus orang yang bijak dan bijaksana untuk mengomandani ini semua dalam perjalanan dia. Saya pikir itu sementara. Ya. Kalau untuk pilkada ke depan 2024, gimana sih Ayahanda melihat gejolak? Pasti ini kan banyak nih yang sudah kita lihat bermunculan, bahkan ada OKP-OKP yang membuat selebaran-selebaran untuk mendukung para calon-calonnya. Nah, kita sangat tahu sekali bahwa Langkat ini dinamikanya sangat-sangat tinggi sekali, ya kan Ayahanda? Jadi bagaimana sih Ayahanda melihat bagaimana sih Ayahanda melihat gejolak yang ada di Langkat ini untuk ke Pilkada 2024 ke depan nanti? Sebenarnya alamiah tuh, normatif dan alami. Artinya setiap dalam rangka mau masuk pesta, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, pemilihan presiden, animo masyarakat itu tercermin dengan rasa suka kepada calon-calonnya. Suka ini dibagi dua lagi, suka secara objektif yang mampu melihat dari luar ke dalam tentang si calon itu dengan benar. Iya, benar. Ada suka subjektif, tidak peduli dia mau dia benar mau tidak salah, penting dia pilih. Nah, kalau saya melihatnya inilah memang keadaan ini hari suatu hal yang realita yang wajar. Cuman hanya saja kita harus melihatnya bagaimana nanti ke depan ini untuk melihatnya ini itu kita serahkan karena partai politik. Dalam undang-undang ini pemilihan kepala daerah diatur oleh undang-undang partai politik. Iya. Nah, tentunya asumsi-asumsi kita untuk membangun pemimpin ke depan melalui partai politik. Iya. Nah, pemilihnya lah masyarakat luas. Jadi saya melihatnya ya wajar-wajar aja. Cuman tolonglah kita bersama-sama mensuasanakan kondisi melihat itu dengan benar dan paham. Iya. Walaupun kita lihat banyak intervensi dari pemimpin sebelumnya, ya kan Ayahanda? Ya, setiap orang pasti berusaha berupaya untuk mencapai kemenangan. Iya. Tinggal lagi bagaimana cara capaiannya. Ada capaiannya secara yang adik bilang tadi, ada capaian secara wajar, ada secara normatif mengalir. Nah, ini hari kita harus mempengaruhi masyarakat pemilih untuk memilih seseorang dengan secara objektif dan wajar. Bukan karena tudung kuningnya, bukan karena tudung birunya, tudung hijaunya. Iya.
atau tudung-tudungnya ataupun warna-warna lain, tapi karena dia itu memang bisa mengaspirasikan kita dan nilainya ada di tengah-tengah masyarakat untuk membangun dan percaya kita pada dia untuk memimpin. Jadi itu yang ini hari kita lihat. Harus kita tanamkan. Harus tanamkan dan hati-hati. Ini Langkat. Iya. Ini hari aja di sini pernah kerajaan Langkat ini pernah besar, Sultan Langkat. Iya. Di sini pernah kewibawaan Langkat itu ada. Di sini juga pernah bukan pernah sampai saat ini daerah-daerah kita adalah religius, ada di sini Tuan Guru Babu Salam, iya, dengan tarikatnya, tarikat Naksabandia dan lain semuanya. Ini kan cerminan Langkat itu dulunya bagus dan sekarang insya Allah harus dicapai bagus. Harus dikembalikan harus lagi. Kembalikan. Kan? Seperti Langkat yang sudah terkenal dengan kota religius dan kota terpelajarnya ya kan. Makanya kita bangga kita punya pahlawan nasional, bener. Tengku Amir Hamzah. Iya, Nah saya mau tanya juga, sama kita saling ingat, apakah masuk dalam perda peringatan pahlawan nasional Tengku Amir Hamzah. Artinya ini kan harus sebagai cemeti kita, ada anak Langkat itu mendapat penghargaan tertinggi di nasional itu, iya, pahlawan nasional. Nah, makanya saya pikir ini harus diketuk. Jangan nanti mau jadi kepala daerah nggak tahu siapa Tengku Amir Hamzah. Iya. Bagaimana masalah lahirnya Langkat dari Raja Kahar, sampai dengan selanjutnya. Nah ini yang harus kita capai. Kembalikan lagi ya. Capai. Siapapun nanti pemimpinnya ya kan Ayahanda. Iya. Iya. Sedikit Ayahanda boleh dong kasih motivasi kepada kaum pemuda yang nantinya akan ikut turut merayakan pesta pilkada di Kabupaten Langkat ini 2024. Kasih dong Ayahanda motivasinya agar mereka itu mampu memilih pemimpin yang benar-benar yang kita inginkan agar bisa merubah Langkat ini dan mencapai kembali ketertinggalan kita yang kemarin sudah pernah ada. Baiklah, tentunya untuk diri saya, untuk generasi muda dan seluruhnya masyarakat luas di Kabupaten Langkat, saya pikir kita cukup dewasa, cukup paham dalam menilai kriteria seseorang untuk memimpin yang lebih 1.800.000 masyarakat Kabupaten Langkat dengan luasnya yang cukup luas 2.662 hektar, katakan 263 384 bujur sangkar luasnya dengan penduduknya berbagai etnis. Saya pikir mari kita sama-sama melihat sosok calon itu dari latar belakang yang positif. Iya. Kedua, mari kita melihat dia bagaimana kebersamaannya tentang Langkat bersama masyarakat. Calon pemimpin itu paling tidak dia sudah jadi pemimpin terkecil di rumah tangganya, sudah menjadi pemimpin di daerah tempat tinggalnya, paling tidak nampak konteks sosiologinya, nampak konteks budaya nampak, hubungan sosiologi maksud saya, hubungan budaya nampak, hubungan agama pun nampak, dan di situ pengetahuannya juga. Iya. Nah saya pikir ayo generasi muda, jangan kita hanya mencari suatu hal yang tidak pasti, tapi pastikanlah ini jadi pasti untuk memimpin orang-orang yang pantas. Saya tidak mengatakan siapakah dia, tapi yang jelasnya Langkat membutuhkan untuk kemajuan Langkat ke depan, supaya Langkat itu dalam 5 tahun periode ada yang dicapai, 5 tahun berikutnya ada yang dicapai. Siapapun bupatinya, dalam 5 tahun pertama, 5 tahun kedua sampai 100 tahun, apalagi nanti kita sampai ke 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka, kita paling tidak kita harus berubah dan maju, ditandai dengan daerah tertinggal kita, stunting kita sudah berkurang, daerah tertinggal kita sudah jelas, alat ukurnya itu desa pantai. Kalau pantai ini sudah sehat, kalau pantai sudah senang, berhasil itu. Kalau anak nelayan sudah menjadi kepala dinas perikanan kelautan, itu berhasil lah. Kalau anak petani menjadi kepala dinas pertanian yang ada di Kota Langkat, itu alat ukurnya termasuk, itu berhasil lah. Artinya masyarakat kalangan bawah sudah mencapai kesejahteraan, sudah mencapai kelayakan hidup, sudah mencapai kesehatan. Itulah yang dimaksud dengan indeks pembangunan IPM masyarakat Kabupaten Langkat. Saya pikir itu sebentar. Cukup, Ayahanda? Ya, kami rasa
cukup sampai di sini perbincangan kita bersama Ayahanda Zulkifli ya. Beliau merupakan Khatib Surya PC NU Kabupaten Langkat. Kami dari Sinuar mengakhiri dan kami ucapkan terima kasih kepada Ayahanda waktunya yang Ada yang sudah. sedikit mau saya tambah sedikit. Oh, boleh Ayahanda? Sebelum ini kita berakhir, saya pikir ini positif apa yang dilakukan oleh generasi muda Nahdlatul Ulama melalui Sinuar. Iya, Artinya ini kita mau melihat kriteria bagaimana seorang pemimpin ke depan. Saya sarankan, cobalah dipacu lagi, diwarnai lagi ke depan dalam kaitan mewarnai tentang demokrasi yang bagaimana yang seharusnya kita capai, dengan cara apa yang kita capai, apakah dengan cara yang positif atau cara yang gimana. Karena kita ketahui sekarang memilih seorang pimpinan itu ansih dengan, kita nggak usah tutup mata, money politik. Iya. Apakah karena money politiknya atau karena kemampuannya. Jadi tolong ini didorong nanti ke depan untuk mewacanakan ini, menarasikan ini, dan membangun pemikiran yang ada di masyarakat. Bahwasanya pilih pemimpin bukan karena apa-apa, tapi karena pemahaman kita dia pantas untuk memimpin dan layak. Iya, baik. Terima kasih Ayahanda yang sudah memberikan motivasinya serta pemikiran-pemikirannya tentang pemimpin yang akan dimajukan ke depan di Pilkada 2024, khususnya untuk di Kabupaten Langkat kita ini. Sekali lagi saya ucapkan kepada Ayahanda terima kasih waktu dan tempatnya yang sudah meluangkan. Saya sama-sama. Iya, semoga apa yang Ayahanda sampaikan menjadi inspirasi sehingga para generasi dan kaum-kaum muda semangat untuk memilih calon pemimpin ke depannya yang benar-benar sesuai dengan latar belakang dan pengetahuan yang dia miliki. Iya, baik itu saja dari kami. Sampai di sini acara Siniar Nahdlatul Ulama aktual dan religius. Kami tutup. Jangan lupa kepada seluruh penggemar dan seluruh penyuka Sinuar untuk tetap subscribe, like, komen, serta share agar kita terus membangun Nahdlatul Ulama yang menginginkan pemimpin-pemimpin yang sangat religius serta menjadi pemimpin yang sangat kita inginkan. Seperti kata Ayahanda, pilihlah pemimpin yang dengan latar belakangnya dan memiliki pemahaman yang sangat cukup untuk memimpin suatu daerah. Akhir kata kami ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.